Hamba Allah, orang syi'lun, adun, ado yang luntuan pemulia. Islam ini semenjak dipublikasikan, Islam ini semenjak disuarakan oleh Nabi Muhammad, Islam ini semenjak diembankan kepada Nabi Muhammad, maka Islam ini kodratnya adalah sebagai agama yang harus termasuk di dalamnya ataupun harus kita implementasikan di dalamnya perjuangan yang dibarengi dengan nilai-nilai pengorbanan. Kalau kita analisa hamba Allah, tidak hanya dalam aspek kehidupan, dalam aspek ibadah, dalam konteks ibadah, dalam nama-nama ibadah yang kita kerjakan hamba Allah, dari semenjak kita berhadapan dengan pagi sampai petang, berhadapan dengan siang dan malam, semua ibadah yang kita kerjakan hamba Allah tidak terlepas dari konsep perjuangan dan pengorbanan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di sana ibadah solat, kala dikumandangkan oleh muazzin, tadinya maghrib hayya 'alas salat dikumandangkan di Masjid Jami'. Marilah kita menunaikan ibadah solat. Orang-orang yang punya ruh dan penghayatan Islam dalam hatinya akan meninggalkan segala aktivitas yang tidak penting dalam hari-harinya, kegiatannya, meninggalkan, berjuang untuk menunaikan ibadah solat, mengorbankan waktunya yang sedang digunakan untuk aktivitas yang lain, hadap kiblat, mengucapkan takbir dan mengikuti jamaah bersama imam yang dipimpin oleh Ustaz Romi tadinya. Itu semua ibadah yang dibungkus dengan perjuangan. Ibadah puasa juga demikian. Beberapa bulan yang lalu semuanya kita diwajibkan untuk berpuasa oleh Allah. Dari semenjak imsak itu menahan lapar, menahan dahaga, berjuang bersimbah peluh sampai iftar itu datang dalam kehidupan kita, sampai iftar itu hadir, sore hari kita berbuka. Artinya semua ibadah yang kita lakukan dalam ibadah puasa merupakan perjuangan dan pengorbanan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah haji, walaupun untuk tahun ini Indonesia belum diprioritaskan, belum diberikan izin untuk bisa menunaikan ibadah haji, namun ibadah haji ini hamba Allah adalah sebuah ibadah yang sangat padat dan syarat dengan perjuangan dan pengorbanan di dalamnya. Bagaimana tidak, semenjak kita mengorbankan harta, mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran, melambaikan tangan kepada sanak keluarga dan saudara, pergi untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Dari semenjak kita berangkat sampai kita hadir kembali ke tempat semula, kampung halaman kita, semuanya itu perjuangan. Kalau kita orang Islam, orang Islam, orang Ron merupakan Muslim, maka sewajarnya kibantengku kita harus siap berhadapan dengan perjuangan dan pengorbanan. Seolah-olah Islam ini memberi pesan kepada kita dari semua aspek yang ada dalam kehidupan kita, baik itu ibadah, baik itu aktivitas, baik itu ada sebuah ibadah yaitu khitan. Khitan pun perjuangan dalam sisi kehidupan kita yang dituntun oleh Islam, syariat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad tidak terlepas dari perjuangan dan pengorbanan. Seolah-olah Islamnya ikun bagdanya secara tersirat, secara tersurat, secara termaktub dalam beberapa aspek ibadahnya. Menyertanya berKTP-kan Islam, mengucapkan kalimah syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya apa? Maka siaplah kita memberikan seluruh raga dan jiwa kita korbankan untuk Islam, agama yang kita cintai. Tidak hanya harta, tidak hanya tubuh, bahkan kalau suatu waktu Islam ini meminta kepada kita sebagaimana yang diperjuangkan oleh sahabat-sahabat kita yang ada di Palestina, korbankan, alirkan darahmu, maka kita pun harus siap untuk membela Islam,
mempertahankan akidah yang kita miliki. Maka uraian itu kita sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Manteng nawate urang siklun legadanya untuk melakukan sebuah ibadah yang sangat padat dengan pengorbanan, bahkan namanya saja disebut dengan kurban. Dalam sebuah hadis Baihaqi, Imam Baihaqi disampaikan bahwa hadis sangat singkat namun sangat bermakna dan pedih menjadi pukulan bagi kita semua. Man kana lahu sa'ah falam yudhi, man wajada sa'ah li ay yudhiya falam yudhi fala yahdur musallana. Hadis yang diriwayat oleh Imam Baihaqi, Rasul menyampaikan siapapun, man, orang ubud, orang raya, orang tuha, anak miat, orang inang, yang ok kaputih, man, siapapun yang memiliki keluasan. Pemakna tengku, tanya medan tip minggu. Kadangkala si bulan 3 nyan punoh taborong perbelanjaan di Kota Luk Semawi. Ke Jakarta sebelum pandemi kita tiap bulan. Harta kita banyak, mobil kita mewah, baje meganto-ganto tip uro menyogop iblo baje si bulan 3, tanya kadangkala tip uro baje meganto dengan merek-merek ternama. Man wajada sa'ah, orang-orang yang punya kecukupan, falam yudhi, tidak mau berudhiyah, maka Rasul berpesan kala itu, fala yahdur ataupun fala taqribanna musallana, baik tau baik hadir bak tempat kamu ibadah. Cina bayangkan orang siklun menya posisi Nabi mentang udip, tanya rindu jino kondisi Nabi hanali kana wa Allah siribai pertuhtun yang kau likut, tapi kita masih rindu untuk berjumpa dengan beliau. Yang kita kerjakan setiap harinya adalah untuk mengikuti jejak beliau, menjadi pribadi sebagaimana yang telah diimplementasikan oleh beliau. Tapi wate gekeun dalam hadis tersebut ru imata demi tatim hayati. Mengapa tidak? Tanyo yang naharta hantatim si kurban dalam kondisi tanyo naharta, maka gekeun li Nabi baik dau dan baik hadir ke tempat ibadah kamu. Artinya Nabi hanagala kepada orang-orang yang kriat, yang hagetim jok kurban kepada orang-orang yang membutuhkannya. Nyo mantang namasa ada panitia-panitia kurban tengku hanalun tuhosi mita tempat-tempat yang ditawarkan kurban dan udhiyah. Kalau kita berpikir tapi kepeng 2 juta untuk tatren-tren 7 orang tablo sabah lengo, itu berat. Tapi kalau panggilan batin tidak terasa, jangankan 2 juta, puluhan juta pun siap kita korbankan bila itu panggilan iman. Dalam sebuah pendapat kitab yang disampaikan, bahkan dalam sebuah hadis pernah disampaikan, kalau untuk unta ataupun bakarah, lembu, itu boleh berkorban 7 orang. Untuk 7 orang. Jet tasi untuk 7 orang. Hae kamu dengku untuk Mesia sabah 5 tidrau. Maka tapakat-pakat dengan orang-orang yang nadilingka. Kita berikan kontribusi. Tajuk tablo 5. Leh tanit ke kurban. Tajuk masjid Gesia Wate Uraya Aidil Adha. Wate leh Gesia, darah yang roh daripada kurban tersebut galam red ubumo kalau terlebih dile tercatat di sisinya Allah sebagaimana yang dipungkas oleh Nabi dalam sabdanya. Ibadah kurban ini adalah sebuah ibadah yang sunnah muakkadah, tapi pahalanya sangatlah luar biasa. Orang-orang yang punya mata batin tingkat lon tuan orang silun pernah lon tume tidra orang tuha. Bot gopnyan marbot masjid bila masjid. Tapi na rezeki wate bulan kadangkala napeng rezeki gopnyan leher tuh ribe lege sisihkan untuk belanja rumah ke. Kebetulan hanali keluarga yang ditanggung cuma tinggal gopnyan anak kabeh kawin menduk. Jadi karena saking cintanya untuk gesi kurban, gesapat peng tersebut geceleng dalam saboh celeng yang gekubah. Watetro ujung tun nah sidra urang yang kaya gejak minta sumbangan ataupun getawarkan oleh orang-orang panitia kurban untuk bak orang kaya tersebut, bapak tolong sumbangkan hartamu untuk kita kurban. Gejawab dengan kalimat lantang,
masih ada hal yang perlu saya selesaikan dengan anggaran yang saya miliki. Long akan long si kurban pajan mateng uke kedih. Watenya tu hurung yang tuha buno. Geintat peng dengan peng receh yang gecaleng selama titun dari lih raya haji yang kau ikut, terus raya hajinya gecok peng yang gebungkuh gi kaikat un 2000 dan un pecahan geintat bak panitia kurban yang na di masjid. Di sampingnya na urang kaya. Watenya gekalon luar biasa perjuangan. Panepeng dan yang le urang tersebut le panitia masjid. Lon tamon situn yang kau likut sangat cinta lon untuk lon beri kontribusi lon kurban lon ikut jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasta'inu bis sabri was salat. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan solat dan kesabaran. Wa innaha, itu semua akan terasa berat. Lakabiratun illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang sudah punya keikhlasan, khusyuk di dalam hatinya, semuanya tidak akan berat. Jangankan harta, tubuhnya siap digadaikan untuk perjuangan Islam. Uronyonya perlu kita kembangkan. Masih ada durasi waktu. Uroraya kurang lebih di bulan tu. Masih ada waktu haik saboh limo urang silun tati saboh kami. Pakan menandengku wate apa lagi tanya di padang mahsyar. Mata uro si jengkai tu ulai. Wate yang mampu bantu katanya adalah kurban yang kita sembelih pada hari raya Nahar, pada hari raya Aidil Adha. Dialah yang terbangun berdiri tegak. Saat itu kita bertanya kepadanya, "Man anta?" Siapa engkau? "Man ana?" "Salom ana kurbanuka." Dunya kurban kata "Allazi qarabtani," yang engkau sembeli fi yaumi Aidil Adha, pada hari raya Aidil Adha. Selanjutnya dia lanjutkan, "Irqab 'ala dhahri," atuhrung lu. Dalam kitab-kitab yang saya baca pula, baik itu kitab I'anatut Talibin Bujairimi, disampaikan bahwa akan menjadi kendaraan, akan menjadi tunggangan tetanya berada di padang mahsyar yang mampu dilewatkan kita dari hiruk pikuk padang mahsyar yang pit luar biasa. Maka malamnya mari sama-sama urung silun. Li kitanya berbenah diri untuk tak prioritaskan ibadah-ibadah kurban, ibadah-ibadah terhadap agama Islam yang mana menjadi syiar. Nabi Muhammad jangankan untuk beliau pernah menyembelih 2 kibas. Watenyan gesia kedraw ge. Na urang yang mat hana gegila ule kibas takwa kibas dengan gatih raw tidraw Nabi nasi kibas. Nasi udhiyah wate ururaya Aidil Adha. Tiap tahun beliau melaksanakannya. Pajan tengku perintah kurban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun kedua setelah Hijriah, sama lagi perintah zakat kepada gedanya. Sama lagi perintahkan semayang ururaya Aidil Fitri dan Aidil Adha. Artinya ibadahnya yang akan mampu peselamat gedanya. Ini merupakan investasi terbaik kita dan harus kita perhatikan. Tengku ilun kalih lun buhnan untuk lun kurban, maka ada beberapa hal yang legedanya perlu kita perhatikan orang si ilun. Yang pertama, bek nemita binatang kurban yang cacat. Menya untuk agama bek tam kerit-kerit. Bek nemita binatang kurban yang pijut, kadro de pijut mita binatang yang pijut. Kadro de hanapah tubuh mita binatang pun yang hanapah tubuh. Maka mitalah binatang-binatang yang akan tasih kurban yang sehat, yang paling god lam kawan dan katruh umum. Dan hana perle pegah ba urang lain. Kenapa? Karena tujuan kita taqarruban ila Allah. Bagaimana yang didefinisikan oleh para alim ulama terhadap udhiyah itu? Udhiyah hiya ma yudbahu minan ni'am fi yaumi Aidil Adha taqarruban ila Allah. Segala sesuatu sembelihan yang kita laksanakan dari kalangan hewan ternak, minan ni'am, dari kategori hewan ternak. Hanaru dalam unggas, berarti wategekeun hewan ternak adalah binatang-binatang yang bertanduk. Tengku mani kamu hai membeliau tak perlu darah binatang unggas
menyegedanyo miskin, ada sebuah pendapat dalam mazhab yang lain itu termasuk pahalanya seperti kita berkurban. Pakon karena gasin, kan karena han getim si kurban, tapi karena gasin tidak mampu gesi kurban, maka geniat gesi manau ataupun ite nyo seolah-olah long si kurban. Dalam mazhab yang lain nyan kagak kira pahala saban ngan kurban. Tapi dalam mazhab kedanyo minan ni'am, daripada kategori hewan ternak fi yaumi Aidil Adha, pada uro raya Aidil Adha. Dah tengku uro raya Aidil Adha dari semenjak le sembahyang subuh watenyan sampai tru uro tasyrik, habis uro tasyrik, itulah waktu yang diperintahkan kepada kita untuk menyembelih kurban. Maka sering takalan uro raya pun le duha. Pakan kepenan udhiyah. Udhiyahnya dasar kata duha. Duha adalah wate syuruk. Saboh galah leh wate syuruk nyan kagak penang duha. Kenapa dinamakan udhiyah? Tasya kurban diawali dari wate duha tersebut sehingga dinamakan dengan udhiyah. Lagi tanya anjurkan untuk si udhiyah pada uro raya Aidil Adha. Na tasya lemo bak pesta ni hana kira ke kurban. Na tasya lemo bak walimah. Na tasya lemo bak akikah. Na tasya lumo, na tasya kameng ba akikah kepada anak tu, itu tidak termasuk ke dalam kurban. Yang gekun kurban tasya hewan ternak ba uro raya Aidil Adha yang tujuan gedanyo takarruban ilallah, untuk putawadro kepada Allah. Yang paling kecutnya ke yang pakar degu takarruban ilallah nyan untuk putawadro kepada Allah. Uronyo wate tabuk nan untuk sia kurban bergepegat pengumuman le tengku imum, bergepegat pengumuman lepa gesi, tip urang yang tak merempok tak pegah, maka itu akan hilang takarruban ilallah, akan ibadah karena manusia kan karena Allah. Maka mari urang silun legedanyo kita tingkatkan ibadah tersebut. Oh kana daftar ne permun kepada kurbannya supaya sah di sisinya Allah. Tah contoh tasya kurban na guke binatang, na kulit binatang yang leh gesi kurban, cabak tubuh le katanya tacok tapublo kadang-kala man saboh kurban yang katanya sianyan menyo binatang kulit ji, uke ji, igo ji, punyung ji yang hana tak pakai untuk tapajo tapublo, maka akan batu bandum kurban yang katanya sia. Itu yang disampaikan dalam kitab-kitab bahkan hadis Nabi. Berangkat so yang publau wa kulit kurban, kulit udhiyah, fala udhiyata lahu, maka hana udhiyah bagi urangnya. Menyagdanya karuh dalam kategori urang yang si kurban urayanyo itu perlu diperhatikan. Yang paling petlam urang silun. Kadang-kala tanya tengah taduk-duk dalam kitab I'anatul Talibin dan Bujairimi sampaikan bahawa urang awam sering di kalangan gedanyo takun-kun kadang-kala wate tak belau kami golom tu uraya Aidil Adha dari leh puasa kata minta kameng untuk tak pelihara. Wate terhurung itanya nyan pukameng tengku nyo kameng kurban, maka leh takun kalimatnya kurban tersebut menjadi kurban yang wajib. Kenapa? Karena kata khusus bahawa kameng tersebut adalah kameng yang tasya kurban. Pakan menandengku segala sesuatu yang kita ucapkan untuk agama, baik itu wakaf, baik itu kurban, baik itu kaoi, baik itu nazar, maka langsung akan disambut oleh agama kita. Kurbannya adalah ibadah yang manfaat kepada agama gedanyo. Maka watelih takun langsung. Walaupun le gedanyo tak tunjuk kadang-kala nyan kameng kurban yang akan donblau, maka kita sudah wajib untuk mengeluarkan kambing tersebut pada hari raya Aidil Adha nantinya sebagai kurban kita wajib. Menyaka wajib le takun lagi nyan ba awal itu ataupun le bulan puasa. Takun lagi yang kau wajib, maka wate tasya kurban hanjir pajo pakon karena kurban yang wajib. Sedangkan menyak kurban sunat dibolehkan untuk kita memakan dagingnya. Ya beda. Nah, orang kadang-kala hansah kurban pejut hana perhatikan hal-hal tersebut. Maka menyanyo tak perhatikan legetanyo akan mampu jut ke kurban yang diterima oleh Allah Taala sehingga tunuka akan lebih peluang oleh Allah untuk terempok sia kurban kembali lo. Maka orang silun mari saban sari le gedanyo tak perhatikan hal-hal tersebut supaya kurban gedanyo sah, bek cupa, bek hana makna. Leh tasya kurban dan kurbannya pun gesunatkan untuk bagi daging. Menyak akikah berbeda.
Menya akikah kesunatkan untuk tataguan tahoy urang kepada hina. Tapi menya kurban disunatkan setelah kita sembeli, kita bagikan dagingnya kepada orang-orang lain. Bek tacok leh tak kurban, tacok sia tataguan, itu tidak disunnahkan dan tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari saban sari urang siklun, mari kita bahu-membahu mantengna masa, walaupun kadangkala saboh kameng haik saboh lemo, namun akan bermakna di sisinya Allah. Legedanyo akan gebi balasan dari Allah Ta'ala di yaumil qiyamah. Menyegedanyo lakukan karena takarruban ilallah, kan karena manusia, kan karena ilah, akan tetapi karena Allah. InsyaAllah di yaumil qiyamah, di padang mahsyar yang dekat matahari di atas kepala kita hanya satu jengkal, akan mampu diberi syafaat oleh kurban yang pernah gedanyo sia masa udip gedanyo urang siklun. Semoga itu akan terwujud dalam kehidupan kita, uring-uring yang na di masjid jami'nya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun tuan dan umumnya kepada jamaah sekalian. Menyakaruk nesia kurban, maka bek memada dengan ceramah ulun tuan nentanyang bak gure-gure supaya sah kurban getanya bak raya Aidil Adha. Lebih dan kurung ulun tuan lagi maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.